Selamat sore semuanya, rekan-rekan. Jadi kita akan melakukan sharing sedikit tentang materi yang kami pelajari dari kampus. Sebelum itu, mari kita membuka acara sharing ini dengan doa terlebih dahulu ya, rekan-rekan. Doanya aku yang memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, itu oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami akan melakukan sharing session. Kau berkati Tuhan agar apa yang kami sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua dan juga berguna untuk kehidupan kita sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita dengan sebuah pujian kasih yang mempersatukan. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjalan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Thank you. Sekarang kita lanjut masuk ke firman Tuhan. Ya, untuk firman Tuhan mungkin aku bisa ngajak teman-teman semuanya, kalau yang punya Alkitab mungkin bisa dibuka, kalau dari aku juga boleh. Ayatnya dari Yohanes 8 ayat 1. Ini cerita tentang Yesus mengampuni wanita yang berzina. Mungkin aku mau ajak teman-teman semuanya baca ganti-gantian, aku baca yang ganjil, teman-teman semua baca yang genap. Semuanya udah ketemu? Sudah. Oke. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Bagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tetap berdosa ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk menempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari tertua akhirnya tinggallah
Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, mungkin dari ayat yang kita baca, kisah yang kita baca, di mana Tuhan Yesus itu waktu itu orang Farisi datang ke Yesus untuk mencobai Yesus dengan cara dia mendatangkan wanita yang berzina, lalu menanyakan Yesus apa yang harus dilakukan kepada orang ini. Lalu Yesus juga ternyata pada saat itu Yesus bilang ke orang-orang Farisi, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini." Pada saat itu sebenarnya Yesus itu hanya dia yang layak untuk melempari perempuan itu, karena kan dia salah satu-satunya yang gak berdosa, tapi dia memilih untuk gak melempari juga. Akhirnya yang bisa kita dapat dari sini sih, Tuhan mau ngasih tahu kita kalau kasihnya itu besar sih. Jadi gimana sih kasih Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita gitu. Juga Tuhan Yesus mau kok mengampunin kita gitu. Kalau kita kan seringkali ngerasa kayak nggak layak atau kita kayaknya udah nggak layak nih, udah terlalu banyak dosa. Tapi sebenarnya aku mau ngajak teman-teman semua juga balik lagi ngelihat ke cerita ini, kalau Tuhan Yesus tuh kasihnya begitu besar gitu. Dia mau ngampunin semua orang yang niat untuk membenarkan dirinya gitu. Selanjutnya boleh di di sini pesan dan pembelajaran yang kita ambil dalam kisah yang tadi sudah dibacakan di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 juga agar kita menghindari penghakiman. Akhir-akhir ini kita tahu seringkali kita sendiri bahkan sering menghakimi orang dengan cepat, padahal hakikatnya yang berhak menghakimi adalah Tuhan. Jadi dalam kisah ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita tidak boleh cepat menghakimi orang lain. Seperti itu. Oke, kalau tadi udah baca firman, mau sharing dari saya, Maria. Di sini tuh kayak Tuhan itu kasih kita kesempatan kedua. Jadi di situ Yesus memberikan wanita itu kesempatan kedua dengan mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Jadi di sini tuh kayak Tuhan Yesus tuh mengajarkan bahwa kita itu dikasih kesempatan buat bertobat dan memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya kita merasa apa aku tuh masih pantas nggak sih kalau misalnya aku kembali ke Tuhan buat memperbaiki diri aku. Jadi itu kita nggak boleh merasa seperti itu, karena dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun Tuhan Yesus itu pasti menerima kita dan selalu menolong kita. Jadi apapun yang udah kita lakuin, kalau misalnya kita udah hati kita itu udah oke, aku mau tobat, aku mau berjalan sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan maafin kita sekalipun dosa kita itu terlalu banyak. Itu kalau misalnya pesan yang bisa aku sampaikan dari firman Tuhan yang udah dibacain tadi. Oke, berdasarkan cerita yang tadi kita baca juga, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus punya hati yang rendah hati dan juga tulus. Kalau berdasarkan cerita tadi, wanita itu tidak membela diri atau mencari alasan. Dia berdiri di hadapan Yesus dengan hati yang rendah hati. Jadi kita seringkali udah berbuat salah, terus kita tuh selalu merasa terkadang kita nih benar loh sebenarnya gitu. Kayak mungkin orang lain melihat kalau kita nih salah, tapi seringkali karena keegoan diri kita sendiri, kita nih merasa apa yang kita lakuin ini benar gitu. Nah, kita bisa belajar di sini bahwa hati yang rendah hati itu juga harus dimiliki oleh kita gitu. Karena kerendahan hati itu
membuat kita tulus datang kepada Tuhan. Jadi ketika kita datang ke Tuhan Yesus, kita harus memiliki hati yang rendah hati dan juga ketulusan, karena terkadang juga kita sebagai manusia pastinya pernah merasa emosi, kadang kita merasa marah, atau kita ada di keadaan tertentu yang membuat kita nggak bisa mengontrol emosi kita, yang akhirnya kita memiliki hati yang tinggi hati. Begitu, itu salah satu pelajaran yang kita ambil juga. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang mau sharing, boleh Menambahkan. atau menambahkan. Nah, apa ya? Setuju sih sama teman-teman semua. Dari kisah ini kita bisa belajar ya, penghakiman itu seringkali maksudnya di manusia itu banyak banget saling ngakimin gitu ya. Padahal Tuhan sendiri aja nggak ngakimin loh gitu. Jadi buat pelajaran juga buat kita kalau uh, kita tahu kita berdosa, kita punya sikap yang rendah hati. Terus kalau kita tahu orang yang berdosa, jangan kita hakimin gitu sih. Biarkan dia juga punya kesempatan untuk bertobat, dan yang pasti Tuhan sendiri juga akan mengampuni. Itu sih. Thank you. Ada lagi yang mau sharing atau tukar pendapat? Oke. Ya, kalau di sini kan tadi kita baca tadi bahwa Tuhan Yesus disuruh untuk lemparin batu, ya kan? Padahal di situ kan posisinya Tuhan Yesus itu kan berkuasa, ya kan, dan layak untuk melakukan hal tersebut. Tapi di sini Tuhan Yesus memilih untuk tidak melakukannya. Padahal dia bisa aja lakuin itu, ya kan? Nah, di sini kayak reminder buat kita juga ya, bahwa seorang yang punya otoritas tertinggi pun dia nggak mau semena-mena gitu loh, ya kan? Padahal sebenarnya dia bisa lakuin hal tersebut. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu merasa kita udah merasa hebat banget, ya kan? Merasa udah lebih jago dari teman-teman kita, dan kita udah merasa hidup paling benar nih. Terus kita menghakimin teman kita, bilang dia berdosa dan lain-lain sebagainya. Padahal Tuhan Yesus sendiri tetap menegurnya dengan kasih di situ sih, dengan tidak melakukan yang semestinya orang-orang itu perintahkan. Itu sih. Oke. Thank you Kak Erik, terima kasih banyak buat sharingnya. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, kalau misalnya udah, kita mungkin pujian lagi buat mempererat sharing firman kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian seperti yang kau ingin. Bukan dengan barang fana kau membayar dosamu, dengan mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
Puji dan syukur kami ucapkan padamu Tuhan untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ada di tempat ini. Bukan karena suatu hal yang kebetulan Tuhan, Engkau izinkan kami ada di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kami sudah menyelesaikan tugas kuliah kami di tempat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktu, tempat untuk kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, membalas segala kebaikan mereka berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami bisa meneladani apa yang telah diceritakan dalam firman ini, bahwa kami tidak boleh menghakimi, bahwa kami memiliki hati yang rendah hati, sama seperti Engkau yang lebih dulu mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setelah dari acara ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Roh Kudus Tuhan, malaikat Tuhan yang memimpin kami hingga kami sampai di tempat tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama.